Selamat pagi, shalom, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Tema renungan kita saat pagi hari ini adalah singkirkan segala susahmu, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1-8. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan yang siap menghancurkan kebahagiaan kita, siap menghancurkan sukacita kita, keceriaan kita. Apalagi semenjak COVID-19 merajalela di alam ini. Mau keluar dibatasi, berdagang sepi pembeli, pabrik-pabrik tutup, PHK di sana sih terjadi. Mau belanja nggak ono duite, mau belajar nggak ono voucher, mau berobat ke rumah sakit takut kena corona lagi. Semakin berat, semakin parah. Semakin sulit hidup ini, semakin susah beban yang harus kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bagaimana kita bisa menyingkirkan segala kesusahan yang disebabkan segala beban yang menindih kita itu? Yang pertama, saudaraku, berpeganglah pada sabda Allah. 1-2. Pemazmur dalam puisinya yang begitu panjang, saudara, 176 ayat yang terbagi atas 22 bait, yang setiap baitnya terdiri atas 8 baris, berbicara tentang kasih kepada Tuhan dan Tauratnya. Pemazmur mengungkapkan bahwa kunci orang mengalami hidup bahagia itu adalah mereka yang berpegang pada ajaran-ajaran Allah, mereka yang berpegang pada Taurat Tuhan, mereka yang berpegang pada sabda Allah. Karena mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang suka diajar oleh Tuhan, yang suka dididik oleh Tuhan, yang suka sabda-sabdanya, maka ia akan semakin mengenal Allah dan semakin percaya kepadanya. Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 11:17. Sebagai seorang raja, saudaraku, Daud banyak mengalami peristiwa-peristiwa, situasi-situasi sulit dalam hidupnya. Tetapi pengenalannya akan Allah membuat Daud mampu mengusir segala susahnya dan mengalami kebahagiaan. Daud berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini hanya bisa dimengerti, hanya bisa dipahami ketika kita berpegang pada sabda Allah, saudara. Oleh karena itu, jika kita mau mengusir segala susah kita dan menggantikannya dengan kebahagiaan, jangan malas baca sabda Tuhan. Jangan bosan mendengar suara pengajarannya. Jangan berat hati untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukan itu. Pegang teguh sabdanya. Maka kau akan mampu mengusir segala susahmu dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mampu mengusir segala susah kita? Yang kedua adalah jangan melakukan kejahatan. Ayat 3, saudaraku. Ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lalu yang ketiga, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan, orang yang mampu mengusir kesusahan hidupnya adalah orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan baik dalam hatinya, pikirannya, perbuatan. Karena kejahatan tentunya berbuah kejahatan pula, yang membuat hidup jadi susah,
hidup jadi sulit. Salomo berkata, saudaraku, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Amsal 17 ayat 13. Dan Nabi Yeremia juga berkata, kejahatanmu akan mengejar engkau. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikatakan, oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada setiap kita, memberikan nasihat kepada setiap kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau terhindar dari segala kesulitan, segala kesusahan hidup kita, maka hendaknya kita tidak melakukan kejahatan. Yakobus berkata, dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyingkirkan segala kesusahan kita, buanglah kejahatan dan terimalah firman yang memberikan ketentraman, kedamaian dalam hidup, yang menghancurkan segala kesusahan. Itu yang kedua. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita mengusir segala kesusahan hidup kita. Yang ketiga adalah hiduplah menurut kehendaknya. Ketika Daud mengamati ajaran Tuhan, Taurat Tuhan, Sabda Tuhan, dan sungguh bersyukur karena segala hukum Allah adalah adil. Rasa syukur atas keadilan dalam hukumnya, tentulah ini sangat mempengaruhi, sangat mewarnai pikiran, perasaan, tindakan Daud sebagai seorang raja. Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Itulah yang pemazmur lakukan, itulah yang Daud kerjakan. Daud bertekad untuk terus-menerus berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus bersabda, saudara, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ketika kita menuruti kehendak Allah, maka kita akan tinggal di dalam kasihnya. Kasih yang menghasilkan sukacita penuh, kasih yang menghasilkan sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita ilahi yang menenggelamkan segala susah kita, segala kesedihan kita, segala persoalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus-menerus berusaha hidup menuruti kehendak Allah, dan baiklah kita tinggal diam dalam lautan kasih Allah, dan biarlah sukacita kita menjadi penuh, menghancurkan segala kesusahan hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Haleluya. Amin.